Berlatar di sebuah desa terpencil, cerita ini dimulai dengan memperlihatkan 4 orang anak yang sedang menyusuri jalan setapak menuju hutan. Keempatnya adalah Sai, Noi, Jert, dan Tin. Mereka tengah penasaran ingin melihat rumah tua yang konon tersembunyi di dalam hutan, rumah yang sering disebut-sebut dalam cerita warga desa sebagai tempat terlarang. Karena langit mulai gelap, Noi satu-satunya yang paling penakut di antara mereka, mulai cemas dan mengajak yang lain untuk pulang. Tapi Jert menenangkan mereka. "Kita sudah hampir sampai, sayang kalau pulang sekarang," katanya sambil terus melangkah. Begitu mereka sampai di depan rumah tua itu, suasana langsung berubah. Angin berhembus dingin, dan suara pepohonan terdengar seperti bisikan. Jert tiba-tiba bercerita, katanya, di rumah tua itu pernah disimpan sebuah peti kayu tua yang berisi arwah seorang perempuan bernama Nual, penjaga hutan yang akan menghantui siapapun yang masuk ke wilayahnya. Konon, tak ada yang pernah kembali jika sudah menginjakkan kaki di tempat ini. Mendengar itu, mereka pun langsung bergidik ngeri. Tapi Jert malah tertawa terbahak-bahak, karena berhasil menakuti teman-temannya. Ia bilang semua itu cuma dongeng untuk menakuti anak kecil. Alih-alih pulang, mereka malah bermain petak umpet di sekitar rumah tua itu. Tanpa mereka sadari, dari balik kegelapan hutan, sesosok misterius sedang memperhatikan mereka. Tin mendapat giliran berjaga, sementara yang lain mencari tempat bersembunyi. Sai dan Noi memutuskan masuk ke dalam rumah tua untuk bersembunyi. Karena tahu Noi penakut, Sai melepas kalung jimat di lehernya dan meminjamkannya kepada Noi. Saat berada di dalam rumah, Sai melihat sebuah peti kayu tua yang sedikit terbuka di sudut ruangan. Karena penasaran, ia mendekati peti itu. Tapi sebelum sempat berpaling, tiba-tiba sesosok menyeramkan sudah berdiri tepat di belakangnya. Beberapa tahun kemudian, kini mereka sudah tumbuh dewasa. Sai menjadi gadis cantik dan baik hati, bekerja di sebuah klinik kesehatan di desanya. Jert yang tampan dan penuh percaya diri masih sering menemaninya kemana-mana. Ia tampaknya memendam perasaan terhadap Sai, meski tak pernah mengungkapkan secara langsung. Pagi itu, mereka tiba di klinik, namun tempat itu tampak sepi. Jert mengira para perawat dipanggil ke kota, mengingat saat itu negara mereka, negeri Gajah Putih, sedang dalam masa peperangan. Tak lama, seorang ibu membawa anaknya yang terluka di bagian kaki. Setelah Sai mengobatinya, sang ibu bertanya dengan suara setengah berbisik, "Apa benar Keraswe itu datang semalam? Ayam tetangga saya dimangsa habis." Keraswe adalah makhluk jadi-jadian yang diyakini sering berkeliaran di malam hari. Di Indonesia, makhluk ini mungkin lebih dikenal sebagai kuyang. Ia digambarkan sebagai hantu kepala melayang dengan organ-organ tubuh yang menggantung. Ia suka meminum darah dan memangsa ternak, terutama milik perempuan yang baru melahirkan. Warga sekitar mengaku semalam melihat cahaya merah melayang di langit. Mereka juga memperingatkan Sai dan Jert untuk selalu menutup jendela kamar setiap malam. Malamnya, Sai berbincang dengan ayah dan neneknya tentang Keraswe. Keduanya memperingatkan Sai agar berhati-hati dan tak lupa mengunci jendela, karena akhir-akhir ini semakin banyak kejadian aneh. Ayah Sai sendiri akan ikut ronda malam bersama warga. Tak lama sahabat lamanya, Tin, datang membawakan makanan dari Jert, bersama bayinya yang masih kecil. Tin menggoda Sai, katanya Jert itu pria tampan dan mapan, kenapa tidak menikah saja dengannya. Tapi Sai hanya tersenyum dan menjawab, "Kami cuma teman." Saat akan tidur, Sai tidak lupa menutup jendelanya rapat-rapat. Tapi keesokan paginya, ia terbangun dan terkejut melihat jendela kamarnya terbuka lebar, dan ada bercak darah di tempat tidurnya. Bahkan dadanya terasa nyeri dan terlihat luka yang samar. Sore harinya, setelah menutup klinik, Sai mengajak Jert untuk menemaninya pergi ke rumah tua di tengah hutan. Ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, dan ingin memeriksa tempat yang dulu mereka datangi saat masih kecil. Dalam perjalanan, mereka melihat seorang pria berjalan membawa obor. Sai dan Jert sempat bersembunyi,
Tapi ternyata pria itu adalah Noi, sahabat kecil mereka yang selama ini pergi merantau ke Bangkok. Noi. สาย Tapi ternyata, Noi tidak sendirian, ia datang bersama gerombolan pemburu Kraswe. Mereka lalu menemui warga desa dan memperingatkan bahwa Kraswe adalah makhluk yang sangat berbahaya. Menurut mereka, Kraswe bisa menular. Jika seorang perempuan tergigit atau terkena air liur Kraswe, ia bisa ikut berubah menjadi Kraswe. Sedangkan laki-laki akan perlahan keracunan dan mati perlahan-lahan. Awalnya warga tak percaya, tapi ketua kelompok itu, Tat, menunjukkan kepala Kraswe yang katanya telah berhasil mereka buru. Tat pun menawarkan bantuan untuk memburu Kraswe sebelum semuanya terlambat. จนชาวบ้านหวาดกลัวย้ายหนีกันไปหมดกระสือมันก็เริ่มลักกินเป็ดกินไก่กินจนหมดหมู่บ้านนี่คือกระสือของจริงที่พวกข้าตามล่ามาได้บางส่วนพวกข้าไม่ได้ต้องการอะไรมากนอกจากที่พักแรม Untuk sementara, Noi tinggal di klinik tempat Sai bekerja. Sai diam-diam bahagia karena bisa bertemu kembali dengan Noi, dan membawakannya makanan. Di tengah percakapan, Noi bercerita kalau kedua orang tuanya meninggal karena ledakan bom di Bangkok. Padahal saat itu Noi baru saja diterima di sekolah kedokteran. Karena itulah ia memutuskan pulang ke desa. Tak lama kemudian, Gert datang membawakan baju ganti untuk Noi, disusul oleh ayah Sai dan para warga. Mereka ingin bicara empat mata dengan Noi. Ayah Sai meminta Gert untuk mengantar Sai pulang. Tapi saat di perjalanan, Sai yang merasa dadanya kembali nyeri, menolak diantar dan memilih pulang sendiri. Sementara itu di klinik, warga mempertanyakan tindakan Noi yang membawa gerombolan pemburu ke desa dan menyebarkan isu tentang Kraswe. Noi pun tampak menyesal. Ia mengaku alasan sebenarnya pulang ke desa adalah karena sudah tak tahan lagi hidup di kota yang sedang dilanda perang. Cerita soal Kraswe juga hanyalah alasan agar ia bisa kembali. Keesokan paginya, Sai kembali terbangun dalam kondisi yang sama, bahkan kali ini ia juga muntah darah. Hari itu, Sai pergi ke lokasi kerumunan warga yang tengah meneliti bangkai sapi yang ditemukan mati secara misterius. Di sana, ia bertemu Noi yang sedang mencari Gert. Rupanya, Gert sedang berlatih berburu bersama para pemburu Kraswe. Noi menyayangkan keputusan Gert bergabung dengan mereka. Ia berkata selama ikut dengan gerombolan itu, tak pernah sekalipun ia melihat wujud Kraswe. Tapi Gert membalas dengan kesal dan menyalahkan Noi karena sudah membawa gerombolan itu ke desa. Malamnya, Sai kembali merasakan sakit luar biasa di rumahnya. Ia menggeliat di ranjang, seolah tubuhnya sedang berubah menjadi sesuatu. Sementara itu, Tin yang sedang tidur di rumahnya tiba-tiba merasa ada kehadiran aneh. Ia terbangun dan mendapati bayinya telah hilang. Ia pun menjerit panik dan meminta bantuan warga. Warga dan para pemburu mulai menyisir hutan. Mereka melihat cahaya merah melayang di langit, lalu menembakkannya dengan senapan. Tak lama, Gert menemukan bayi Tin di balik pepohonan dan menyerahkannya kembali. Namun di saat yang sama, Noi yang sedang berada di luar melihat sosok Kraswe itu terbang melintasi pepohonan. Ia mengikuti makhluk itu, dan terkejut saat melihat Kraswe itu masuk ke dalam kamar Sai lewat jendela.
Saat ia hendak memperingatkan Sai, matanya membelalak. Di dalam kamar, ia melihat dengan jelas, Sai adalah Kraswe yang selama ini diburu warga. Sai yang baru sadar pun, menangis melihat kehadiran Noi, dan sangat terpukul karena ternyata selama ini ia adalah hantu Kraswe. Keesokan harinya, suasana di klinik terasa sunyi. Sai mendapati bahwa Noi, sahabat kecil yang diam-diam telah lama ia cintai, sudah tidak ada di sana. Tak ada sepatah kata pun, tak ada pesan yang ditinggalkan. Sai hanya bisa terduduk, menahan tangis dalam sepi. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Jert yang melihat Sai menangis diam-diam, memilih pergi. Tapi dalam hatinya, ia juga terluka. Sejak dulu ia menyayangi Sai, namun ia sadar hatinya tak pernah dipilih. Sementara itu, Noi ternyata sedang tidur di sebuah kuil yang sepi, jauh dari desa. Seorang biksu membangunkannya dengan tenang. Di bawah naungan cahaya lentera, Noi menceritakan semua yang ia alami, tentang Kraswe, tentang Sai, tentang betapa hancurnya hatinya melihat sahabat kecilnya menjadi makhluk mengerikan. Sang biksu mendengarkan dengan penuh perhatian. Lalu ia berkata pelan, Kraswe bukanlah makhluk yang dengan sengaja menyakiti manusia. Mereka, dulunya adalah manusia juga. Mereka tercipta karena ulah manusia sendiri, sihir hitam. Tapi sihir itu berbalik arah, mengutuk mereka menjadi sosok jadi-jadian. Perempuan yang terkena kutukan disebut Kraswe, sementara laki-lakinya disebut Kerahang. Noi terdiam, lalu mengakui bahwa Kraswe yang ia lihat malam itu bukan sembarang makhluk, melainkan Sai, orang yang ia cintai sejak kecil. Sang biksu memandang Noi dalam-dalam dan memberikan nasihat, percayalah pada apa yang kau lihat tapi ikuti kata hatimu. Setelah mendapatkan pencerahan dari sang biksu, Noi memutuskan untuk kembali ke desa. Ia membawa beberapa ekor ayam ternak ke rumah Sai. Ayam-ayam itu akan ia berikan kepada Sai, agar saat malam tiba dan Sai berubah menjadi Kraswe, ia tidak perlu berkeliaran memangsa hewan warga. Sai tentu terkejut melihat kedatangan Noi, namun juga sangat senang. Kebahagiaan terpancar dari wajahnya, karena diam-diam, ia juga memendam rasa yang sama. Setiap malam, Noi mulai rutin datang membawa makanan untuk Sai. Mereka menyembunyikan semuanya dari siapapun, dan menjalani hari-hari seperti biasa, dan hal itu berlangsung hampir 1 bulan. Tak ada lagi ternak yang hilang. Tak ada cahaya merah yang melayang di langit. Para pemburu Kraswe mulai merasa heran. Mereka kehilangan jejak. Dari informasi yang pernah disampaikan sang biksu, Noi mengetahui bahwa ada satu tanaman langka bernama herba Kraswe. Tanaman inilah yang konon bisa menghentikan transformasi manusia menjadi Kraswe. Noi pun mulai melakukan penelitian. Suatu siang di klinik, Sai dan Noi sedang mengobati seorang gadis kecil yang sedang demam tinggi. Kebetulan Jert mampir membawa minuman buah kesukaan Sai. Ia mencoba bersikap santai, meski hatinya masih sakit. Jert kemudian memberitahu Sai bahwa malam ini akan ada perburuan besar-besaran. Ia memperingatkan Sai untuk mengunci semua pintu dan jendela. Namun tanpa mereka sadari, gadis kecil yang sedang sakit itu memandangi gelas minuman buah Sai dengan tatapan kosong, lalu diam-diam meminumnya. Malam harinya, rumah gadis kecil itu dipenuhi teriakan dan jeritan. Anak itu tiba-tiba meronta-ronta kesakitan, tubuhnya panas, dan suaranya berubah menyeramkan. Orang tuanya panik dan memanggil warga. Tak lama, Tat dan kelompok pemburu datang. Setelah melihat langsung kondisi anak itu, Tat menyimpulkan bahwa gadis tersebut telah berubah menjadi Kraswe. Ia mencari-cari dan mendapati Kraswe itu bersembunyi di bawah meja. Tapi meski dari tubuh anak kecil, Kraswe itu sangat kuat, bahkan membuat Tat kewalahan.
Anak buah Tat menembakinya berulang kali. Dan saat Kraswe itu tak berdaya, Tat dengan kejam mengambil jantungnya dan tertawa puas. Esok paginya, jasad anak tersebut dimakamkan. Tat lalu bertanya pada orang tua gadis itu, "Sebelum ini, kemana saja anak kalian pergi?" Dengan polos, sang ibu menjawab, "Dia sedang sakit dan baru saja pulang dari klinik." Jawaban itu membuat Tat curiga. Jika anak itu baru dari klinik, bisa jadi penular Kraswe ada di sana. Di klinik, Sai menyadari gelas minumannya kosong. Ia langsung paham, anak gadis itu meminum dari gelasnya. Tangisnya pecah. Perasaan bersalah menghantam dadanya seperti palu. Karena dirinya, nyawa seorang anak tak bersalah melayang. Malam harinya, Tat yang semakin curiga mulai memata-matai rumah Sai bersama kawanannya. Tapi di saat bersamaan, Sai dan Noi menyelinap keluar rumah menuju hutan. Tujuan mereka, mencari herba Kraswe, tanaman yang bisa menyembuhkan kutukan. Di tengah hutan yang gelap dan sunyi, akhirnya mereka menemukannya. Tanaman itu bercahaya samar, dan saat Sai memakannya, ia langsung merasakan perubahan. Untuk pertama kalinya, rasa sakit di tubuhnya menghilang. Noi bertekad untuk menanam tanaman itu agar Sai bisa sembuh sepenuhnya. Keduanya pun duduk di bawah cahaya bulan. Perasaan cinta yang selama ini terpendam akhirnya membuncah. Mereka hampir berciuman, tapi Sai menahan diri. "Kalau aku menyentuhmu, kamu bisa ikut terinfeksi," katanya lirih. Namun Noi hanya tersenyum dan berkata, "Aku tidak peduli." Lalu ia mencium Sai dengan lembut. Dan di saat itu, bunga herba Kraswe memancarkan cahaya lebih terang, seolah memberkati cinta mereka. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Tat dan Jert, yang diam-diam mengikuti mereka, akhirnya muncul. Jert yang melihat Sai bersama Noi dalam kemesraan, langsung marah. Ia menghajar Noi tanpa ampun. Namun Noi hanya berkata dengan napas terengah, "Sai, kabur sekarang juga." Sai pun lari, masuk ke rumah tua yang dulu sering mereka datangi. Tat dan anak buahnya mengejarnya. Di dalam rumah tua itu, peti kayu yang pernah dilihat Sai di masa kecil tiba-tiba mengeluarkan cahaya merah menyala. Sai terpaku, kenangan masa kecilnya muncul kembali. Saat bermain petak umpet dulu, Sai sempat melihat sosok mengerikan berdiri di belakangnya. Ternyata, sosok itu adalah Kraswe yang sudah lama tinggal di hutan itu. Di momen itulah, Kraswe itu mencium Sai kecil, dan sejak saat itulah kutukan mulai tumbuh di tubuhnya. Sebuah kilas balik memperlihatkan Kraswe pertama itu dikurung hidup-hidup ke dalam peti oleh seseorang, dan entah bagaimana, kekuatannya mengalir ke tubuh Sai kecil. Tiba-tiba, Tat dan dua anak buahnya berhasil masuk ke rumah. Mereka melihat tubuh Sai tergeletak. Namun belum sempat mendekat, dari balik kegelapan, Sai yang kini telah sepenuhnya berubah menjadi Kraswe, menyerang dan membunuh dua anak buah Tat dengan brutal. Tembakan terdengar dari dalam rumah. Di luar, Jert yang mendengar suara itu langsung berlari masuk. Tapi alih-alih membantu Tat, ia justru menghentikan tindakannya. Ia sadar, Sai bukan sepenuhnya makhluk jahat. Namun Tat yang kalah kuat, mendorong Jert dengan keras hingga terlempar keluar rumah dan pingsan. Di luar rumah, Noi melihat sesosok bayangan besar mengejar Sai. Ia menunggu sampai semuanya tenang, lalu masuk ke dalam rumah tua itu. Sai,
Dan di sana, ia melihat Sai kembali dalam wujud manusia. Tubuhnya lemas, tapi matanya menangis dalam diam. Ia kembali menjadi Sai yang dulu, gadis kecil yang ia cintai sejak mereka masih bermain petak umpet di tepi hutan. Keesokan harinya, Sai dan Noi pulang ke rumah dengan cara mengendap-endap. Namun, saat mereka tiba di desa, suasana sudah mencekam. Penduduk heboh setelah ditemukan jasad-jasad warga dan para pemburu dalam kondisi yang memprihatinkan, seolah-olah telah diserang oleh sesuatu yang bukan manusia. Warga pun dibuat bingung. Ada dua kemungkinan yang muncul di antara mereka, apakah pelakunya adalah Sai yang berubah menjadi Kraswe, atau makhluk terbang misterius yang semalam terlihat mengejar Sai di tengah hutan. Gert juga ditemukan tak sadarkan diri di lokasi kejadian, bersama Tat yang sebelumnya memukulnya. Setelah siuman, Tat memberi kesaksian kepada warga bahwa mereka telah mengejar sosok Kraswe ke rumah tua di tengah hutan, dan dari sanalah semua bencana ini bermula. Ketika Tat ditanya apakah dia sempat melihat wajah Kraswe, tanpa ragu ia langsung menjawab, "Itu Sai. Aku melihat wajahnya dengan jelas, dialah Kraswe." Seketika, amarah warga meledak. Dipimpin oleh Tat, mereka berbondong-bondong menuju rumah Sai dengan maksud menghabisinya. Namun, setibanya di sana, mereka dihadang oleh ayah Sai yang dengan keras menyangkal tuduhan tersebut. Ia berusaha meyakinkan warga bahwa Sai bukanlah Kraswe, dan mereka pasti salah sangka. Sementara itu, Sai yang berada di dalam rumah tampak kesakitan. Ia panik mencari tanaman herbal penyembuh miliknya. Namun, bungkusan tanaman itu malah tak sengaja disingkirkan oleh sang nenek. Dalam kondisi tubuh yang melemah, Sai mencari ke seluruh sudut rumah, hingga akhirnya ia menemukannya dan segera memakannya. Ai! Oma! ถ้าลุงเป็นกระสือจริงผมยิงมันทิ้งได้เลย ไอ้แพทย์มึงถอยไป มันจะเป็นลูกเอง Di luar, warga yang sudah tak sabar mulai berteriak dan memaksa Sai keluar. Tak lama kemudian, Sai pun keluar dari rumah, dengan wajah tenang, mengatakan bahwa dia baru saja selesai mandi. Suasana pun sempat mereda, warga mulai ragu, namun Tat segera memancing kembali emosi mereka dengan meminta Gert untuk bicara. Sai lalu angkat suara, menuduh Tat dan kelompoknya telah menculik dan mencoba memperkaosnya di rumah tua, dan Gert datang menyelamatkannya. Tat murka dan membantah keras, bahkan menuduh Sai berbohong. Namun tanpa diduga, Gert justru membela Sai di hadapan warga. Ia berkata, apa yang dikatakan Sai itu benar. Aku melihatnya sendiri. Warga terdiam. Tat tampak panik. Dalam kepanikan itu, Tat menodongkan pistol ke arah ayah Sai, lalu kabur melarikan diri. กันให้มากๆนะก่อนที่จะไม่มีโอกาส มึงออกจากหมู่บ้านกูไปซะ Namun kisah belum berakhir. Saat Gert pulang ke rumah, ia dikejutkan dengan kehadiran Tat yang telah menunggunya di dalam kamar. Dengan wajah penuh amarah, Tat langsung menyerang Gert dengan gigi tajamnya. Ternyata, Tat adalah Krahang, makhluk jadi-jadian yang menjadi musuh alami Kraswe. Gert yang tergigit tubuhnya mulai mengalami perubahan. Ia menjerit-jerit kesakitan, lalu perlahan berubah menjadi sosok menyeramkan. Kedua orang tuanya ketakutan, lalu menguncinya di dalam rumah. Sepanjang hari, Gert menjerit histeris, tak mampu mengendalikan diri. Sementara itu, tanaman herbal milik Sai hampir habis. Noi pun masuk ke dalam hutan untuk mencari lagi, namun semuanya sudah musnah, dibakar habis oleh Tat. Ia bahkan mencoba menanam kembali, tapi tak satu pun berhasil tumbuh. Akhirnya, Noi menemui Sai dan memintanya untuk pergi meninggalkan desa. Ia tahu, Tat belum menyerah, dan akan terus memburu Sai sampai titik darah penghabisan. Beberapa hari kemudian, Sai mendengar kabar kondisi Gert. Malam itu, ia mendatangi rumah Gert secara diam-diam.
Di sana, Jert yang kini terkurung di dalam rumah, berkata pelan kepada Sai, bahwa sebenarnya sejak dulu ia sudah tahu siapa Sai sebenarnya. Hari itu, saat Noi pertama kali kembali ke desa, Jert diminta mengantar Sai pulang. Walaupun saat itu Sai menolak, tapi diam-diam Jert mengikuti Sai dari belakang, dan saat itulah, di kandang sapi, ia melihat sosok Kraswe untuk pertama kalinya. Makhluk itu sempat menengok, dan Jert langsung sadar, itu adalah Sai. Namun Jert tak melapor, sebaliknya, ia memilih bergabung dengan tim pemburu agar bisa menyesatkan mereka dan melindungi Sai. Itulah sebabnya Jert menyerang Tat malam itu. Bukan hanya karena benci, tapi karena ia mencintai Sai, walaupun hatinya cemburu melihat Sai bersama Noi. Mendengar itu, air mata Sai menetes. Ia tak menyangka, Jert, sahabatnya sejak kecil, ternyata diam-diam telah berkorban begitu banyak demi dirinya. Saya ทิ้งเฉินไปนะสายอยู่กับเฉินได้ไหม Keesokan harinya, Sai dipeluk oleh ayahnya. Sai bertanya dengan lirih, kalau suatu hari aku pergi dari desa, ayah akan baik-baik saja. Sang ayah mengangguk. Ia tahu, waktunya Sai dan Noi pergi sudah semakin dekat. Sementara itu, Noi menemui sang biksu dan menanyakan lebih jauh soal makhluk Kraswe dan Krahang. Biksu itu pun akhirnya menceritakan segalanya. Dulu, Kraswe adalah istri pertama Krahang. Tapi Kraswe jatuh cinta pada manusia, dan bahkan mengandung anak dari hubungan terlarang itu. Saat Krahang mengetahui hal tersebut, ia membunuh keduanya, dan merenggut jantung Kraswe. Sejak saat itu, dendam pun diwariskan turun-temurun. Setiap Krahang harus menghancurkan jantung Kraswe, inilah alasan mengapa Tat begitu terobsesi membunuh Sai. Malam itu, Sai sebenarnya sudah siap pergi bersama Noi. Namun, sang ayah malah mengajaknya berkumpul dengan warga di lapangan. Tujuannya satu, membuktikan bahwa tak ada Kraswe di antara mereka. Noi yang menunggu di tempat mereka janjian, mulai gelisah. Dan hal yang ditakutkan pun terjadi, Sai tiba-tiba kesakitan. Tubuhnya berubah, ia kembali menjadi Kraswe. Di saat yang sama, Noi juga merasa kesakitan, dadanya terasa terbakar, akibat racun Kraswe yang masih bersarang di tubuhnya. Di tempat lain, Tat mulai memprovokasi Jert, yang kini telah sepenuhnya berubah menjadi Krahang. ว่าอีสายมันจะรักษาสัญญากับมึงเหรอความรักแม่งคือยาพิษมึงปกป้องผู้หญิงแต่เขาไม่เหลียวแลเลยมันทำให้มันโง่ไม่รู้จักจบจักสิ้นนี่มึงไปเถิดมึงมันโง่ออกไปอย่ามายุ่งกับกูคืนนี้มันจะหนีไปพระนครด้วยกันกับไอ้น้อยมันจะทิ้งมึงไปไอ้ชายทำลายหัวใจบ้าน Warga desa yang melihat perubahan Sai menjadi Kraswe pun panik. Mereka menyerang, bahkan mencoba menembak kepala Sai. Sai mencoba kabur, tapi ia ditangkap oleh Jert yang terbang melayang. Dengan mata merah menyala, Jert bersiap membunuh Sai. Namun, Noi muncul, berteriak meminta Jert untuk berhenti. Kau tahu siapa dia? Itu Sai, jangan sakiti dia. Tat yang melihat hal itu tak tinggal diam. Ia langsung menyerang Jert. Terjadilah pertarungan sengit antara dua makhluk jadi-jadian, Krahang melawan Krahang. นั่นสายนะเว้ยมึงอย่าทำอะไรสายเลย
ขอร้อง Sayangnya, Tat lebih kuat. Jared akhirnya tewas di tangannya. Sementara tubuh Sai tergeletak diserang warga, Noi berusaha menyelamatkannya. Tapi Tat menghadangnya. Namun sebelum ia sempat menyakiti Noi, Sai dalam wujud Keraswe datang dan menyerangnya. Terjadilah pertempuran udara antara Keraswe dan Krahang. Saat mereka melayang-layang di langit, sang biksu yang berada di sana menembak Tat dari kejauhan. Pelurunya tepat sasaran, Tat jatuh dan tewas seketika. Kemudian, sebuah kilas balik ditampilkan. Terungkap bahwa sang biksu dulunya punya seorang istri bernama Nual, dan Nual adalah Keraswe. Untuk melindungi istrinya dari amukan warga, sang biksu membawa Nual ke rumah tua di hutan dan mengurung kepala istrinya ke dalam peti, berharap suatu hari semuanya bisa berubah. Dari sinilah awal mula keberadaan sosok Keraswe di rumah tua itu. Biksu itu lalu meminta Noi untuk segera pergi dan menyelamatkan Sai. Warga yang sudah dibakar emosi terus memburu mereka, hingga akhirnya Noi sampai ke sebuah sungai. Sai! Điều nóiจะรักษาสายเองนะข้ามฝั่งไปก็ถึงพระนครแล้วนะสายจะต้องหายนะน้อยจะรักษาสายเองอดทนหน่อยนะอีกนิดเดียว Sai meneteskan air mata, lalu mencium Noi. Sebuah adegan haru yang menggambarkan cinta mereka yang begitu kuat. Namun saat perahu menyeberang, warga yang sudah menunggu langsung menembak kepala Sai. Lalu, sekelebat kenangan muncul, senyum-senyum kecil, hari-hari bahagia mereka bermain bersama. Dan akhirnya, semua berakhir dalam tragedi yang memilukan. Kisah ini bukan hanya tentang makhluk jadi-jadian dan kutukan turun-temurun, tapi juga tentang cinta, pengorbanan, dan ketulusan yang mampu bertahan bahkan saat dunia memusuhi mereka. Sai dan Noi membuktikan bahwa cinta sejati tidak mengenal rupa, tak peduli seberapa mengerikan takdir yang menanti. Tapi terkadang, cinta yang paling tulus pun tak selalu mendapat akhir yang bahagia.